Baik, pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sebelumnya saya ajak Anda untuk menyimak grafik yang berikut ini terkait target produksi pemerintah di tahun 2014. Ya, ini keluarga petani ya, pemirsa. Di Indonesia jumlahnya adalah 26 juta keluarga petani. Sementara sekitar 14 juta itu merupakan petani gurem. Berikutnya adalah luas kepemilikan adalah 1/4 hektar ya. Itu per petani ya, per buruh tani Pak Dilon. Itu sudah bagus. Itu rata-rata. Rata-rata ya. Ada yang lebih kecil lagi. Iya, ada yang satu bau tuh, 1/3 tuh. Betul. Iya. Nah, apakah kalau pemerintah memang berpihak pada petani, jumlah areal kepemilikan juga bisa ada minimal berapa misalnya? Bukan, yang penting kan satu plot itu bisa ditentu 1 sampai 100 bisa faktornya. Persatuan luas, persatuan waktu ditentukan oleh apa yang kita kerjakan di sana. Jadi bagaimanapun yang menentukan apa yang tepat dikerjakan itu adalah tingkat upah dan sewa. Yeah. Nah, jadi kekeliruan kita selama ini, bukan sekarang, puluhan tahun, adalah kita tidak menciptakan dulu kesempatan kerja di luar Jawa sehingga rakyat bisa pindah ke sana. Transmigrasi? Transmigrasi keliru. Yang kita pindahkan orang yang gagal. Coba kau lihat, orang dari China, orang dari India, orang Arab, ada yang ditransmigrasikan? Nggak ada kan? Nggak ada. Semua berhasil. Orang Minang, orang Bugis, nggak ada kan? Tapi mereka yang datang itu adalah orang yang bisa menghadapi risiko. Nah, jadi mestinya tanah disiapkan dulu. Kalau di Amerika go west, di sini go east. Baru orang ke sana. Dan apa yang paling penting? Sekolah. Kualitas sekolah anak-anak. Waktu saya jadi pejabat, asal saya ke daerah, teman-teman saya bilang, tolonglah tarik saya balik ke pusat. Kenapa sih? Nggak betah di daerah. Anak-anak saya. Iya, anak-anaknya nggak bisa sekolah. Nah, jadi yang paling penting di daerah itu, tetapkan sekolah. Nah, dan orang yang punya kemampuan tinggi mau ke sana. Akan mau. Bukan orang yang tidak bisa apa-apa. Ya, kalau orang yang gagal dikirim ke sana, ya dia nanti 5 tahun lagi atau berapa tahun lagi dia jual, dia pergi lagi. Iya, tapi kalau untuk pemerataan penduduk sih transmigrasi oke ya Pak Dino. Berhasil. Berhasil. Tapi yang berkualitas belum tentu gitu kan. Itu dia. Oke, Bu Wiwi. Iya. Ini kan sesuatu yang sebenarnya sangat teknis, melibatkan banyak sektor dan butuh koordinasi. Kalau kabinetnya itu kabinet pelangi, kemudian lintas sektoral, dan masing-masing partai kan tidak banyak yang fokus kepada pengembangan sektor pertanian, sementara partai ingin membangun monumen yang langsung terlihat gitu kan, biasanya di infrastruktur dan sebagainya. Bisakah Jokowi kalau nanti jadi Presiden Republik Indonesia mengkoordinir para menterinya yang ahli ataupun politisi untuk menggolkan program pro petani ini? Pak SBY aja dengan kabinet yang sekarang luar biasa dahsyatnya belum tentu bisa juga. Iya, ini kan mengubah mindset ya Mas Doni ya. Jadi mengubah mindset secara substansial gitu ya. Kalau kita mau melakukan kemajuan-kemajuan ke depan untuk Indonesia, itu nggak bisa dilakukan secara parsial. Yang tadi diilustrasikan oleh Pak Asdilon itu sangat parsial. Bukan revolusi namanya? Revolusi mental, revolusi kebijakan, semuanya dirombak total. Ini sistemnya udah salah. Jadi memang harus diperbaiki. Oleh karena itu, saya senang mendengarkan ada kabinet kerja nantinya. Kabinet kerja ya memang begitu dilantik, 1 kali 24 jam siap kerja. Tapi 2004 juga SBY bilang begitu loh Bu. Kabinet kerja. Tapi kerjanya apa kan nggak tahu. Bukan, kabinet bersatu. Kabinet bersatu namanya, iya. Maksud saya janji kepala negara waktu itu juga semua bekerja. Tapi kan tetap memang pelangi karena 6 partai politik dari 9 itu berkoalisi di situ. Jadi susah mengharapkan akan terjadinya kabinet kerja. Lah sekarang karena sudah akumulasi ya pekerjaan rumah yang tersisa ini luar biasa dan membangun sistem adalah nomor 1 bagi Indonesia. Oleh karena itu menurut saya memang ini memerlukan seorang pemimpin, bukan hanya penguasa, pemimpin yang mau berkorban, yang mau mendedikasikan untuk Indonesia dan tahu bahwa pekerjaannya segini besarnya. Oleh karena itu, memang saya sangat mendukung adanya semacam format kabinet kerja tadi yang dihuni oleh orang-orang profesional. Seandainya pun ada orang-orang partai, itu sudah bisa dipastikan jangan yang nanti tarik-menarik politiknya itu kencang. Nanti tidak bisa kerja kabinetnya.
kabinetnya sama aja seperti politik pencitraan lagi dan sebagainya itu. Apakah apa yang dijual Jokowi sekarang ini, kalau boleh saya katakan ini barang dagangan jelang Pilpres, itu mampu meningkatkan elektabilitas Jokowi sebagai capres? Tidak tertutup kemungkinan karena langsung menyentuh gitu ya kebutuhan paling mendasar. Apa yang harus dilakukan Jokowi agar elektabilitasnya naik dengan kampanye soal pro petani ini, Bu? Pro petani. Jadi artinya memang ada kesadaran ya menurut saya PDIP dan Nasdem untuk sementara ini 2, 3 nanti dengan PKB kalau kita bicara tentang Pak Jokowi itu sudah jelas bahwa akan menghadirkan satu perubahan-perubahan yang fundamental kan seperti itu. Ini berat loh. Janji seperti ini luar biasa beratnya. Tanpa ada komitmen konsistensi yang luar biasa dan dengan menempatkan orang-orang yang tepat tadi itu. Sehingga memang akan ada keterukuran. 1 tahun pertama itu mampu nggak itu menyelesaikan membenahi sistem termasuk bagaimana menciptakan tadi itu menata ulang pertanian kita. Sehingga para petani-petani yang sampai di akar rumput ini betul-betul merasakan adanya dinamika itu. Tidak lagi katakan gigit jari, setiap panen gigit jari kan gitu ya. Atau jadi penonton. Nah, itu. Kan? Ini jadi, presiden dan menteri-menteri harus punya KPI jelas yang bisa dilihat oleh rakyat langsung ya. Iya, itu. Jadi memang ini tidak mungkin kalau kita tidak kawal juga kan, kita dukung ya. Jadi dukungan itu yang akan mengatakan bahwa kita dukung Anda karena Anda sedang menjual sesuatu yang sangat menarik untuk kita semua kan. Nggak usah capek-capek lah, Pak Harto itu kan juga tidak bisa segalanya, tapi dia menempatkan orang-orangnya di menteri-menteri itu dengan tepat. Pak Dilon harusnya jadi menteri pertanian ini. Saya jadi kayak juru kampanye Pak Dilon. Pak Dilon, apa yang bisa Anda sampaikan, ini sekaligus menutup diskusi kita, kepada Pak Jokowi atau siapapun nanti presidennya ketika terpilih jadi presiden, bahwa ini sektor pertanian bukan sekedar barang dagangan kampanye. Tidak, beliau tuh harus menghidupkan kembali roh kegotong royongan, roh kesetaraan. Sudah lama nggak dengar ini kegotong royongan. Itulah intinya. Waktu dulu proklamator katakan bahwa Pancasila itu beliau bisa ekstraksi jadi gotong royong, saya nggak bisa pahami itu. Jadi umur saya udah 65 baru saya ngerti. Maksudnya kesetaraan, kebersamaan itu. Kalau dulu musuh kita Belanda, sekarang musuh kita kemiskinan. Dan korupsi. Musuh kita melaratan. Nah, itu udah kita pekerjakan. Jadi karena kemiskinan itu kan stealing from the poor, korupsi stealing from the poor. Karena nggak bisa kita curi dari orang kaya. Jadi saya kira Pak Bung Jokowi ini harus bisa mengetuk nurani semua orang, menggalang persamaan. Dia kembali menjadi solidarity maker seperti Bung Karno, membangun kembali kebangsaan. Maka itu saya senang bahwa Trisakti yang dulu saya bicarakan, sekarang itu mereka sudah pernah bicarakan juga berkepribadian Indonesia. Kita bicara nation character building. Itu dia. Itu karakter dulu kita bangun, baru bisa terbangun nationnya. Baik, Pak Dilon, Bu Wiwi, saya sebenarnya kalau tidak patuh para produser, diskusi ini bisa selesai pukul 21.00 besok ya kan? Karena ini sangat menarik dan ini mengedukasi masyarakat kita. Tapi terima kasih Pak Dilon, Bu Wiwi sudah bergabung sama kami. Sukses buat Anda berdua. Sampai